Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji syukur kehadirat Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah online. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Meskipun hari ini kita masih menghadapi banyak kesulitan, bencana terjadi di mana-mana, percayalah, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita bawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya, saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, hadirat Tuhan turun, pemulihan dan kemenangan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di tahun yang baru ini kami boleh ada, semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, hadirat Tuhan turun. Kami akan mengalami kemenangan dan pemulihan terjadi untuk Bapak Ibu Saudara dan juga untuk kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka hati kita. Buka hati untuk jamahan
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mengucap syukur Tuhan masih beri kita kesempatan, kita boleh ada dan boleh melangkah di tahun 2021. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, yang memimpin, menuntun kami. Kami boleh melewati tahun 2020 sekalipun bukan tahun yang mudah buat kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menuntun kami, Engkau yang sudah menuntun gerejamu. Year of Integrity, di tahun integritas ini Tuhan. Biar setiap kami terus membangun hidup kami, memperlengkapi diri kami, mempersiapkan karakter kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Sudah terlalu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami mau belajar merendahkan hati kami, tunduk dan taat akan Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendirilah yang berbicara bagi kami. Engkau sendirilah Tuhan yang berkarya lewat firman Tuhan. Biar bukan hanya menjadi logos, tetapi juga rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar firman-Mu berkuasa atas segala langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita boleh ada, kita boleh melangkah, kita boleh bernafas, kita boleh beraktivitas, bukan karena kuat gagah kita. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerahnya. Sebab itu melalui ayat ini kita mau belajar kembali bagaimana membangun hidup kita, bagaimana memperlengkapi hidup kita, bagaimana menyikapi dan melihat sebuah persoalan, masalah, sakit, penyakit, peristiwa kehidupan dari sudut pandang Allah yang begitu luar biasa. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca ayat ini. Ayat ini berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang peristiwa yang dihadapi oleh Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, Raja Yehuda yang mengasihi Tuhan, yang hidup menurut perintah Tuhan, sama seperti Daud bapa leluhurnya. Di ayat yang ketiga ini adalah jawaban atau seperti keluhan dari Raja Hizkia ketika Nabi datang memberitahukan bahwa Hizkia yang sakit akan meninggal, tidak akan hidup lagi. Kalau kita baca ayat yang pertama, dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Satu peristiwa yang tidak mengenakan, satu peristiwa yang sangat menakutkan. Sama halnya seperti yang dialami oleh banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, bahkan di tengah pandemi yang melanda dunia, virus corona COVID-19 yang begitu luar biasa, yang membuat banyak orang takut, banyak orang khawatir. Dan berita ini, informasi ini bukan informasi yang membahagiakan, bukan berita yang menghangatkan, tetapi informasi yang menakutkan. Sama seperti yang diterima oleh Raja Hizkia.
Raja Yehuda yang sudah memerintah ketika dia baru berusia 25 tahun. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya. Yang disampaikan adalah berita yang tidak baik menurut sudut pandang kita manusia. Menurut pemikiran kita manusia, ini informasi yang sangat menakutkan. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau kita melihat ada banyak tokoh-tokoh, public figure, pejabat-pejabat, ketika mereka terpapar, ada banyak yang terlambat mungkin ditangani, memiliki penyakit penyerta, sehingga ketika mereka akhirnya tahu tidak akan sembuh lagi, ada banyak pesan-pesan terakhir yang disampaikan untuk keluarga. Sama persis seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Engkau tidak akan sembuh lagi. Sepertinya tidak ada harapan. Padahal di awal kita tahu siapa Hizkia. Hizkia raja yang sangat mengasihi Tuhan, raja yang takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sama seperti Daud nenek moyangnya. Inilah hal yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Sebab itu saya berikan tema membangun integritas hidup di tengah pandemi. Apakah hanya di tengah-tengah pandemi kita harus membangun integritas hidup? Tidak. Tetapi hari ini, hari-hari terakhir ini, seperti yang dikatakan ayat di awal pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa kita perlu membangun integritas hidup kita. Membangun integritas hidup di tengah-tengah pandemi. Inilah jawaban dari Hizkia di ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Dia seperti memperhadapkan dirinya di depan cermin. Dia seperti memperhadapkan dirinya langsung di hadapan Allah yang menciptakan dia. Dan dia mau katakan, Tuhan, aku sudah hidup dengan setia di hadapanmu. Setia, faithfulness, kesetiaan. Setia artinya tidak mudah goyah, bukan bunglon, tetapi tetap konsisten. Bahkan dikatakan di ayat, di kalimat berikutnya, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih apa yang dialami Hizkia banyak orang alami hari-hari ini. Jatuh sakit karena ada kalimat pada hari-hari itu, pada hari-hari ini, di zaman kita ini, ada banyak orang mengalami sakit penyakit. Ada banyak orang terpapar virus corona. Ada banyak orang tidak memiliki harapan bahwa dia akan sembuh. Dia mengalami sakit penyakit yang tidak bisa diobati, atau mungkin terlambat untuk ditangani. Ada satu momen, ada satu titik Bapak Ibu Saudara, kita mengalami hal ini. Sepertinya kok Tuhan gak dengar doaku, kok Tuhan gak jawab doaku, kok Tuhan tidak perhitungkan apa yang kubuat. Saya mengalami ini Bapak Ibu Saudara pada bulan Desember kemarin. Mungkin udah banyak yang tahu kalau saya harus dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan karena terpapar virus corona ini. Dan ini tidak mudah. Secara manusia saya juga mengalami seperti yang dikatakan oleh Raja Hizkia.
mungkin tidak terkatakan tapi terpikirkan atau dirasakan dalam hidupnya. Kok sepertinya kok tidak ada harapan, kok sepertinya tidak diluputkan, kok sepertinya tidak ditolong. Pada malam kedua ketika saya dirawat, itu tepatnya pada tanggal 24 Jam. Berarti malam kedua itu tanggal 25 Natal malamnya, itu kadar oksigen di darah saya sempat turun. Saya sebelumnya tidak menyadari hal itu karena saya ketika memakai masker itu rasanya nggak nyaman gitu. Saya harus buka supaya saya bisa bernapas lega gitu. Ternyata itu sangat mempengaruhi, sekalipun di angka 94 karena normalnya harusnya amannya 96 minimal. Sehingga perawat yang merawat kami di ruang isolasi itu mengharuskan saya menggunakan selang oksigen, padahal saya sendiri merasa tidak sesak. Tapi itu SOP ya, itu yang harus prosedur yang harus dijalankan ketika saya dirawat. Dan malam itu saya berpikir begini, Tuhan, mungkin saja karena di ruang IGD saya diberikan formulir bahwa amit-amit kata susternya, ya Pak ya sehat gitu ya. Kok saya kok jadi semakin takut gitu. Secara manusia saya berpikir apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan? Apakah bisa saja terjadi tiba-tiba saya drop dan saya harus pergi, saya harus meninggal? Itu berkecamuk, ditambah pada malam kedua saya harus menggunakan selang oksigen. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetap mengatakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, kegelisahan, ini aman nggak ini di hari-hari berikutnya? Ini bisa melewati nggak nih di hari-hari berikutnya? Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mulai belajar dan melihat apa yang dialami oleh Hizkia. Ini menjadi rema tersendiri bagi saya. Peristiwa yang dialami oleh Hizkia ini mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Artinya Tuhan ingat, bukan Tuhan begitu mudahnya berubah, bukan Tuhan kompromi, bukan. Tetapi ketika kita membangun integritas hidup kita, itu ada nilai, ada value yang Tuhan perhitungkan. Malam itu saya merenungkan ayat-ayat ini, peristiwa Raja Hizkia. Saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih damai, dan saya katakan Tuhan, pasti saya bisa melewati hari demi hari, malam demi malam, selama saya dirawat dan diisolasi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengalami anugerah seperti hidup kembali. Sehingga pada tanggal 4 Januari dokter paru yang menangani saya mengizinkan saya boleh pulang dan melanjutkan isolasi di rumah. Nah, ini yang menjadi pesan yang begitu luar biasa bagi kita. Bagaimana membangun integritas hidup di tengah pandemi. Ada begitu banyak orang tidak lagi berpegang pada pengharapannya kepada Allah. Ada banyak orang tidak lagi setia. Ada banyak orang tidak lagi hidup dengan tulus. Ada banyak orang lagi tidak bisa atau tidak mampu melakukan kebaikan. Dan mereka berpikir, oh saya aja susah, saya aja tergoncang, saya aja goyang, bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain? Nah, pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Integritas Bapak Ibu Saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya catat di sini, itu bicara tentang mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas merupakan sebuah konsep yang menekankan adanya kesesuaian tindakan seseorang
dengan prinsip atau nilai tertentu yang dipilihnya. Integritas merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam berprinsip, berkomitmen, konsisten, dan siap dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi dalam setiap perbuatan dan keputusan berdasarkan nilai dan sistem yang dianut, baik dalam segala situasi. Dan salah satu ciri seseorang berintegritas adalah memiliki konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Wah, waktu setiap kita menerima tema ini, The Year of Integrity, tahun integritas, ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Karena kecenderungan hati kita yang berubah-ubah. Karena kecenderungan hati kita menyesuaikan perasaan kita dengan situasi yang terjadi. Itu sebabnya di tengah pandemi, mulai dari tahun lalu, di bulan Maret, Indonesia memasuki pandemi yang begitu luar biasa, virus corona ini COVID-19. Sampai detik ini pandemi itu belum berakhir. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di hari-hari terakhir ini, kita harus belajar membangun integritas hidup kita. Karena integritas hidup kita, ketika kita belajar dari apa yang dialami oleh Hizkia, Raja Hizkia, integritas kita itu memberikan nilai, memberikan value yang menjadikan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Dan ini sangat penting. Peristiwa tentang Raja Hizkia juga dicatat dalam buah Tawarik pasal 32 dan Yesaya 38. Karena Nabi Yesaya bin Amos lah yang menyampaikan pesan ini. Tuhan menyampaikan pesan kepada Nabi Amos untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Kita melihat Hizkia seperti berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah, tetapi saya lebih condong mengatakan ini seperti berkeluh kesah. Seperti menyampaikan unek-unek apa yang ada di hidupnya, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya. Ketika informasi yang didengarnya itu membuat dia shock, membuat dia takut, membuat dia gentar, membuat dia speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Sampai dia katakan, Tuhan. Kalau udah ngomong tentang Tuhan itu udah dalam sekali pengertiannya Bapak Ibu. Dan hanya orang itu dan Tuhan yang tahu persis gejolak apa yang terjadi, respon apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi ketika informasi yang menakutkan itu diterimanya. Membangun integritas itu penting. Kita belajar dari Raja Hizkia Bapak Ibu. Bagaimana membangun integritas? Bagaimana memperlengkapi hidup kita dengan integritas? Membangun integritas di tengah pandemi sangat tidak mudah. Tanpa pandemi pun tidak mudah membangun integritas. Tetap di tengah-tengah ramainya orang, tetapi tetap juga ketika sendiri. Itulah integritas. Apa yang dikatakan sama seperti apa yang dilakukan. Nah, hari ini kita belajar. Poin yang pertama saya catat di sini Bapak Ibu, sama seperti ayat yang ketiga tadi yang kita sudah baca. Bagaimana membangun integritas di tengah pandemi? Yang pertama, hidup dengan setia. Bicara tentang integritas, integritas ini apa adanya. Dia ngomong A, dia lakukan A. Dia bilang I love you, ya dia lakukan I love you juga gitu loh. Kalau dia katakan dia mengasihi Tuhan, tindakannya ya tindakan mengasihi Tuhan. Kalau dia katakan aku peduli kepadamu, ya tindakannya dia tunjukkan bahwa dia peduli. Kalau ada suami-suami berkata I love you mom, aku mencintaimu ma, aku mengasihimu ma,
tindakannya harus ditunjukkan sesuai dengan apa yang dikatakan. Itulah integritas. Sederhananya, integritas adalah apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Kalau ada orang berkata, aku peduli kepadamu, tetapi tindakannya sebaliknya, itu bukan integritas, tetapi gombal. Kalau kita nyanyikan, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, I'm yours, aku milikmu Tuhan. Tapi kok tindakannya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan, apa yang dinyanyikan, itu bukan integritas, tetapi itu gombal. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah di hari-hari terakhir dalam kondisi yang sulit, semua orang cenderung cari aman. Sudah tidak bisa lagi setia dengan apa yang dia percayai. Sudah tidak mampu lagi setia dengan apa yang dia pegang. Dalam kitab Wahyu, Allah pernah berkata, peganglah apa yang ada padamu yang masih ada. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya. Itu bicara tentang kesetiaan. Untuk menjadi setia tidak mudah. Dalam bahasa Yunani, kata setia disebut pistos. Itu sebenarnya seringkali kita mendengar ada pistos, pistia, pistio, pistis. Yang dalam bahasa Ibrani disebut emunah. Yang dalam bahasa Inggris dipakai kata faithful. Memiliki arti setia. Kata ini juga menerangkan tentang seseorang yang memegang iman dengan teguh atau penuh iman. Perbuatan setia ternyata selalu dihubungkan dengan iman yang teguh dan penuh iman. Artinya tidak mudah goyah. Ada orang ketika diperhadapkan dengan kesulitan, ada orang ketika diperhadapkan dengan masalah, ada orang ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit, mereka mengeluh, mereka menyalahkan Tuhan dengan apa yang dialaminya. Mereka coba mencari pembenaran diri sendiri. Saya enggak harusnya alami ini. Saya harusnya tidak mengalami kesakitan ini, kesulitan ini. Tetapi ketika kita mulai belajar membangun integritas hidup kita di tengah pandemi, maka hal yang paling pertama yang harus kita lakukan, seperti yang Raja Hizkia lakukan, adalah hidup dengan setia. Setia kepada istri kita, setia kepada suami kita, setia kepada tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Setia bagi mahasiswa, mungkin bagi pelajar, setia dalam mengerjakan tugas-tugas, setia dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Bagi pemimpin-pemimpin di perusahaan, setia tetap mengcover orang-orang yang ada di bawahmu, mensupport. Kita hamba-hamba Tuhan setia dengan apa yang Tuhan sudah gariskan, apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Faithful, setia. Emunah, setia. Pistos, setia. Ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja pasal 20 tadi. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Hizkia, Raja Yehuda yang memulai pemerintahannya pada usia 25 tahun. Dia berani berkata kepada Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Kalau seorang Hizkia berkata kepada Nabi Yesaya pada waktu itu, Nabi, ingatlah bahwa aku hidup setia. Mungkin kita bisa lihat, kan Nabi Yesaya nggak tahu, dia manusia biasa juga. Tetapi kalau kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah bahwa aku telah hidup setia di hadapanmu, itu nggak main-main. Karena Allah yang maha tahu. Allah tidak bisa dibohongi. Manusia kita bisa bohongi, suami istri kita bisa bohongi, anak-anak kita bisa bohongi, pimpinan kita bisa bohongi, saudara-saudara kita bisa bohongi, gembala kita bisa bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Anak-anak Tuhan yang membangun integritas hidup di tengah pandemi pasti berani berkata, Tuhan ingatlah bahwa aku telah hidup setia di hadapan-Mu. Ini gak mudah. Ini topik yang sangat-sangat langka. Tidak banyak orang yang berani khotbah tentang integritas, karena tidak semua mampu berintegritas.
Kenapa saya pakai kata membangun integritas? Karena integritas itu harus dibangun step by step, mulai dari awal, mulai dari dasar, tidak instan. Poin yang kedua, hidup dengan tulus hati. Ini yang dikatakan Hizkia kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Setia, tulus hati. Ini sangat berhubungan dengan yang namanya integritas. Dalam bahasa Yunani, ketulusan disebut heilikrines, yang diterjemahkan dengan kata tulus. Terdiri dari dua kata nih, heilikrines ini. Heile berarti sinar matahari, krino berarti mengadili. Dan dimaksudkan memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni saat disoroti sinar matahari. Tidak ada sinar yang lebih terang selain sinar matahari. Yang bisa mengalahkan sinar matahari hanyalah sinar kemuliaan Tuhan. Artinya, orang yang hidupnya tulus itu orang yang memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni ketika disorot sinar matahari. Artinya ketika terang melihat dan mendapati, oh ternyata apa yang dikatakannya itu yang dikerjakannya. Itulah tulus. Dan sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sifat yang sangat langka di tengah pandemi. Pandemi ini seperti cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sesungguhnya dan siapa diri orang-orang sekitar kita. Bagaimana mereka melihat ketika kita terpuruk, ketika kita sakit, ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya hancur berantakan karena pandemi. Tetapi hanya orang-orang yang tulus hatinya yang tetap berada di dekatmu. Ketika banyak orang meninggalkan, hidup dengan tulus hati. Hizkia berani berkata ini kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini hidup dengan setia dan tulus hati. Mungkin ada banyak suami-suami yang sudah tidak tulus lagi kepada istrinya. Sebaliknya, ada banyak juga istri-istri yang sudah tidak tulus lagi kepada suami. Anak-anak juga ada banyak yang sudah tidak tulus kepada orang tuanya. Mereka berkata, "Mama baik, cantik, ganteng deh," tapi karena ada maunya. Jarang sekali anak-anak tulus tanpa embel-embel. Tetapi saya berdoa, ini harapan kita, bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hidupnya tulus, hatinya tulus. Tulus mengasihi Tuhan, tulus mengasihi orang tua, tulus menghormati orang tua. Dan kita berdoa di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan. Ada para ahli yang berkata sampai terbentuknya herd immunity, minimal 70% sudah divaksin, maka kita sudah mulai masuk dalam kehidupan yang normal. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok, Bapak Ibu. Biar kiranya kita tetap menjaga hidup kita tetap tulus. Sekalipun mungkin pertolongan Tuhan belum tiba, sekalipun Tuhan justru berfirman dan berkata tidak ada harapan, dalam arti engkau tidak akan hidup lagi, seperti yang dikatakan Yesaya bin Amos kepada Hizkia. Engkau tidak akan hidup lagi, engkau tidak akan sembuh lagi, engkau akan mati. Sampaikanlah pesan terakhirmu. Sekalipun hal ini yang kita dengar, sekalipun hal ini yang diperhadapkan di depan kita, maka biarlah kiranya kita dimampukan Tuhan untuk tetap tulus hati mengasihi Dia, dengan mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan, Engkau yang mempunyai hidup kami, Engkau yang punya hidupku. Kalau pada akhirnya semuanya harus diambil, berpujilah nama Tuhan. Itu anak Tuhan yang hidupnya tulus.
yang hatinya tulus. Dan ini tidak mudah. Hal ketiga yang harus kita lakukan untuk membangun hidup yang berintegritas di tengah-tengah pandemi adalah hidup dengan kebaikan. Ayat yang ketiga kalau kita baca tadi, di kalimat berikutnya, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Tidak dikatakan apa yang benar, tapi apa yang baik. Artinya Raja Hizkia ini sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Kalau soal kebenaran, di kalimat sebelumnya, hidup dengan setia itu sudah disebut kebenaran. Hidup dengan tulus hati itu sudah disebut kebenaran. Tetapi kebenaran saja tidak cukup. Harus diimbangi dengan kebaikan. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah akan ada kesusahan besar. Dan banyak orang berpikir bahwa pandemi ini adalah salah satu kesusahan besar yang belum pernah terjadi. Atau mungkin seperti berulang peristiwanya. Dulu wabah-wabah pernah terjadi. Tetapi wabah pandemi ini, di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, membuat kita untuk melakukan banyak hal-hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Artinya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kata baik dalam bahasa Ibrani disebut tov, tova, toba. Itu sebabnya danau Toba itu danau yang baik, danau yang indah, danau yang cantik. Yang dalam bahasa Yunani disebut agathos. Itu sebabnya ada kata Kristos agathos, Kristus yang baik. Menerangkan kualitas jasmani atau moral. Yang dalam kalimat harfiahnya dikatakan cantik, baik, mulia, terhormat, patut. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Itu sebabnya dia berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku hidup setia di hadapanmu, hidup tulus hati di hadapanmu, hidup dengan baik di hadapanmu. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, masih ada harapan buat kita semua. The year of integrity, di tahun integritas ini. Tidak secara kebetulan tema ini diangkat, tema ini diterima oleh gembala kita Pak Niko dan disampaikan kepada jemaat, kepada umat Tuhan, supaya kita mulai sibuk membangun integritas hidup kita, sibuk membangun hidup yang setia, sibuk membangun hidup yang tulus, sibuk membangun hidup yang melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak cukup diperkatakan Bapak Ibu, tetapi kita sudah mulai melangkah untuk melakukan hal yang paling kecil. Sebab orang yang kepahitan, sebab orang yang terluka, sebab orang yang ditinggalkan, ketika mengalami kebaikan, maka saya percaya sekali, orang yang mengalami hati yang terluka, orang yang mengalami kepahitan, orang yang mengalami ditinggalkan, ketika mereka mengalami kebaikan demi kebaikan, maka orang itu akan bangkit. Maka orang itu akan kembali berintegritas dalam hidupnya. Dimulai dari hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar, merenungkan firman Tuhan ini, membangun integritas hidup di tengah-tengah pandemi. Biar Roh Kudus yang memampukan kita. Biar kiranya kita katakan kepada Tuhan, Tuhan bilang Kau tidak beserta kami, jangan suruh kami melangkah, karena kita tidak akan mampu Bapak Ibu. Musa bisa gagal, padahal Musa sendirilah yang menyampaikan doa ini, kerinduan ini kepada Tuhan. Apalagi kita, sangat mungkin kita bisa gagal, sangat mungkin kita bisa jatuh, sangat mungkin kita bisa gagal, terjatuh. Tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan, jatuh tidak sampai
bergeletak. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biar kiranya sama-sama kita mau belajar membangun integritas hidup di tengah-tengah pandemi. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu Engkau sendirilah yang mengajari kami. Pengurapan-Mu yang ada atas kami lah yang mengajari kami untuk memahami langkah demi langkah, supaya kami belajar membangun integritas hidup kami di tengah-tengah pandemi. Tuhan, tolong kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini yang menjadi kerinduan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami mau membangun integritas hidup kami. Kami mau belajar seperti Hizkia yang memperkatakan bahwa hidupnya hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kebaikan demi kebaikan. Karena kami tahu integritas adalah nilai tertinggi, bagian yang Tuhan rindukan ada dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami melangkah sepanjang tahun ini, the year of integrity. Di tahun integritas ini, setiap kami boleh melangkah dalam kesetiaan, bertindak dalam kesetiaan, melangkah dalam ketulusan, bertindak dalam ketulusan, melangkah dalam kebaikan demi kebaikan, bertindak dalam kebaikan demi kebaikan. Supaya apa yang kami katakan, apa yang kami rindukan, itu yang kami kerjakan ya Bapa. Memberkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh Tuhan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, tutup bungkus Tuhan hamba-Mu dan segenap keluarganya dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau Tuhan kami melihat banyak bencana, oh Tuhan, Engkau memberkati mereka semua yang terkena bencana. Kau tolong mereka semuanya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu untuk negeri kami. Biarlah negeri kami boleh bangkit. Terima kasih Bapa. Kau pakai Tuhan kami semua untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Engkau memberkati dan mencurahkan kasih-Mu dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri ini Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, juga untuk pemimpin-pemimpin dari Kapolri, Gubernur, semua Tuhan, wakil-wakil rakyat di MPR maupun DPR. Oh Tuhan, dan semua jajaran yang ada di bawahnya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat mereka yang sakit Tuhan, jamah dan Tuhan sembuhkan. Engkau juga memberkati juga tim para medis, para dokter, perawat yang terlibat dalam penyembuhan COVID-19. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan beri kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biar perekonomian boleh bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua boleh bertobat. Terima kasih Tuhan. Curahkan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mimpin rohani kami Bapak Niko Motoraharjo. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keempat wakil dan segenap keluarganya, istri, anak, cucunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk KCK kami, Bapak Soliwaplo, juga Pak Isa, berserta istri, anak, cucu mereka Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan CK9 ke dalam tangan-Mu. Buat gembala-gembala CK9 Tuhan, kami serahkan. Biar kami boleh unity, kami boleh hanya memandang Engkau, memuji, membesarkan nama Tuhan. Juga untuk pemimpin gembala di tempat ini, Bapak Gerard Sarabi, Tuhan Yesus Engkau urapi, Engkau berkati kesehatannya, berkati pelayanannya dimanapun Tuhan, Bapak Gembala kami melayani, biar Roh Kudus menyertai. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengerja di tempat ini. Tuhan beri roh unity, beri roh Tuhan, supaya kami terus on fire melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat yang lain juga untuk para jemaat Tuhan. Engkau lawat jemaat-jemaat kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengerti apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hibur mereka. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan mereka. Yang sakit Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Yang undur biar Engkau sendiri yang ketuk hatinya Tuhan. Terima kasih juga untuk yang mengikuti ibadah online. Kau lawat dimanapun mereka berada Tuhan. Biar melalui firman-Mu boleh dibangkitkan. Juga untuk yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati WL, singer, pemusik, dan juga multimedia. Terima kasih Tuhan. Sebentar akan kami
terima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kasih kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. GPI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.